Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita masih bisa mempresentasikan tentang mata kuliah hukum kewarisan di Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini kita kebagian di kelompok kedua. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni dengan ajaran agama kita, agama Islam. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Erdin Nadid, kemudian rekan saya ada Ahmad Rahayan, kemudian ada Ahsanul Huda, dan Vera Andriani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hukum kewarisan di Indonesia. Konsep kewarisan Islam menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Namun sebelum itu, di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan beberapa tema. Di antaranya ada konsep kewarisan Islam, kemudian ada pengertian hukum waris Islam, ada dasar dan sumber hukum kewarisan Islam, hak dan kewajiban ahli waris, serta rukun-rukun kewarisan. Nah, mungkin beberapa poin itu yang akan kami jelaskan nantinya. Pengertian hukum waris Islam. Pengertian hukum waris ini adalah bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata waritsa, yaritsu, irsan, wa miratsan, yang memiliki arti mewarisi. Dari segi bahasa, pengertian al-mirats adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum ke kaum lain. Sedangkan dari segi istilah, pengertian al-mirats adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit atau orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak yang lainnya yang sah. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggalkan kepada seorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum yang mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Nah, seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan bagaimana konsep kewarisan Islam? Konsep kewarisan Islam
Itu yang pertama, hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi masing-masing ahli waris menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban ahli waris. Yang pertama yaitu memenuhi biaya pengurusan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mengubur secara wajar dan tidak berlebihan. Dan yang kedua yaitu melunasi pembayaran hutang-hutang mayat baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu menunaikan atau menyerahkan wasiat kepada orang yang diberi wasiat dalam batas-batas yang dibenarkan syara, yakni tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tanpa perlu persetujuan para pewaris. Dan yang terakhir yaitu membagi harta tinggalan kepada orang yang berhak menerimanya. Harta peninggalan yang tersisa sudah semua terhadapnya dipenuhi, segera dapat dibagikan kepada ahli waris dengan memenuhi rukun, syarat, sebab dan tiadanya penghalang waris. Selanjutnya yaitu rukun-rukun waris. Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Untuk dapat menerima harta peninggalan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu al-muwarith atau pewaris, yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain atau ahli waris sesudah ia wafat. Dan yang kedua yaitu al-warith atau ahli waris, yaitu orang yang berhak memperoleh bagian harta karena adanya hubungan dengan orang yang telah meninggal, yakni ikatan kekerabatan, ikatan perkawinan, dan ikatan wala. Wala yaitu memperdekakan hamba sahaya. Dan yang terakhir yaitu mauruth adalah harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fikih dinamakan al-mauruth, al-mirath, al-its, al-turath, dan at-tarikah. Semuanya mempunyai pengertian yang sama. Dasar dan sumber hukum dari kewarisan Islam adalah nas atau teks yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi secara langsung mengatur kewarisan adalah pada surat An-Nisa ayat 7-14 dan ayat 176. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatur pembagian harta waris kepada ahli waris dan adab-adab. Dan selanjutnya, kesimpulan, hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi masing-masing bagian ahli waris menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Pengertian hukum waris ini dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata warsitan, yaitu irsan wal warisatan, yang memiliki arti mewarisi. Dasar dan hukum warisan semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 7-14 dan pada ayat 176 tentang bagaimana pembagian harta waris, siapa saja ahli waris, serta menjelaskan bagaimana ketika kita tidak menjalankan hukum waris dengan benar. Dalam hal hak dan kewajiban ahli waris ada 3 hal yang harus dipenuhi. 1. Memenuhi biaya pengurusan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mengubur secara wajar dan tidak berlebihan. Yang 2. Melunasi pembayaran hutang-hutang mayat, bagi hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan atau menyerahkan wasiat kepada orang yang diberi wasiat dalam batas-batas yang dibenarkan syarat,
yakni tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tanpa perlu persetujuan para pewaris. Yang terakhir, membagi harta tinggalan kepada orang yang berhak menerimanya.